Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Romadani. Saya dari kelas manajemen STMA non-reguler. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa, volume nomor 4 dan halamannya nomor 2. Tahun penerbitnya September 2015. Penulisnya itu Dewi Cahyani Puspitasari. Abstrak dalam jurnal ini yaitu protes pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu paksa adanya undang-undang desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Harapan baru perubahan pembangunan bagi desa menjadi fokus para pihak termasuk pemuda. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Kapasitas pemuda dalam memobilisasi elemen masyarakat desa menjadi bagian penting dalam proses menggerakkan partisipasi warga untuk membangun desa. Implikasinya adalah adanya nilai tambah bagi desa yang muncul dari kemampuan kolektif untuk mendayagunakan potensi maupun aset lokal di desa. Lalu pendahuluan. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang masyarakatnya adanya gerakan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses atau potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Lalu menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosioekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Yang pertama, desa cepat berkembang, kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Terus yang kedua, desa potensial berkembang adalah kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Dan yang ketiga yaitu desa mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiati dan Sugimin tahun 2007. Adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring atau networking yang bagus sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Bila ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif atau integrative approach oleh Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton dalam Kuratko tahun 2014, yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Berikut skema modelnya.
Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama, peluang lingkungan. Kedua, wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemula Sugeng Handoko dan Nur Agies Alwis melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Dan yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil atau outcomes dari kewirausahaan yang ada. Ragam hasil atau outcome berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi maupun meningkatkan pertumbuhan, pendapatan dan akses termasuk membuka kesempatan kerja. Selanjutnya, menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Menurut Michaelis atau Rumitno tahun 2008, konsep partisipasi masyarakat yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonom untuk melakukan hal itu. Yang keempat, partisipasi adalah proses menjempati dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat. Yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Dan yang keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Bila ditinjau dari tahun sebelum 2007, terjadi stagnasi atau vakumnya pengelolaan saat setelah terjadi gempa pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2006 hingga tahun 2007. Keberadaan organisasi pemuda yaitu Karang Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Budpar Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, adanya sebuah lembaga Badan Pengelolaan Desa Wisata atau BPDW yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna. Membangun sebuah kelompok atau institusi atau lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya, merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat, desa secara teoretis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi.
Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipatif antara perencanaan atau agens, pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi adalah jejaring antara kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat, maupun kepentingan. Lalu di sini ada tabel elemen pembangunan dan perawat jejaring. Elemen pembangunan jejaring itu yang pertama adanya kegunaan yang jelas, kedua masing-masing anggota mempunyai komitmen, yang ketiga ada misi dan agenda bersama yang jelas, yang keempat adanya visi dan identitas bersama, yang kelima pendefinisian peran dan fungsi sesuai dengan potensi dan karakter aktor, yang keenam pendefinisian aturan main dan proses pengambilan keputusan, dan yang terakhir, pengidentifikasian skill dan sumber daya yang dimiliki anggota. Lalu selanjutnya elemen untuk mempertahankan dan merawat jejaring. Yang pertama, adanya kesepakatan norma yang jelas. Yang kedua, adanya sistem komunikasi. Yang ketiga, organisasi yang longgar. Yang keempat, adanya kepemimpinan bersama. Yang kelima, kepercayaan. Keenam, partisipasi yang luas di antara anggota. Dan yang terakhir, sharing agenda dan informasi. Jejaring melibatkan proses aktif dan dinamis, termasuk juga konflik dan negosiasi baik secara internal maupun dengan aktor eksternal yang menjadi target perubahan. Oleh karena itu, jejaring memerlukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia yaitu mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Peranan dari semua unsur lokal masyarakat desa dalam mengelola potensi dan aset desa sebenarnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guna mencapai peranannya yang lebih baik. Para wirausaha muda ini muncul dari lingkungan sosial desa yang memiliki permasalahan sosial berupa kemiskinan maupun pengangguran. Keterlibatan mereka dalam pembangunan desa menunjukkan bentuk partisipasi real yang berkesinambungan sebagai hasil proses interaksi antara kegiatan bisnis dan pengorganisasian masyarakat dengan menunjukkan orientasi budaya modern, kreatif, dan inovatif. Alasan saya dalam membangun kewirausahaan desa untuk mengurangi kemiskinan, imigrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi pendesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja menjadi modal pembangunan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.